Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, di sini berhubung banyak dari kalian yang request seputar analisa terkait Hedera Hashgraph atau HBAR, maka di sini saya akan coba untuk analisa ya dari perspektif saya berkaitan dengan Hedera Hashgraph ini atau HBAR. Dan nanti kita akan coba kulik nih seperti biasa, baik dari segi price action atau technical analysisnya, sampai ke nanti nih dari segi tokenomics dan fundamentalnya sedikit-sedikit kita akan coba lihat teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mau request analisa koin atau tanya-tanya seputar kripto dan investasi, feel free teman-teman, kalian bisa langsung aja akses link tree yang ada di bio akun TikTok saya. Dan kemudian kalian bisa langsung masuk ke halaman seperti ini dan kalian tinggal akses saja link traktir yang ada di kolom ini teman-teman. Dan buat teman-teman lain juga yang mau mampir ke channel YouTube saya, feel free teman-teman, kalian bisa klik aja yang di bagian sini. Dan oke, nah di sini teman-teman kalian bisa request seperti ini, dan ini juga ada yang request ya per hari ini. Dan ini saya nggak tahu siapa yang request karena mungkin beliau memilih untuk anonim. Dan di sini requestnya seputar analisa terkait Ondo. Dan oke, nanti setelah ini mungkin setelah analisa HBAR ini saya akan coba buatin untuk analisa seputar Ondonya. Dan thank you banget buat siapapun yang udah request dan udah support saya juga teman-teman. Dan oke, nggak usah lama-lama, di sini kita akan coba langsung aja analisa Hedera Hashgraph teman-teman. Tapi sebelum itu, nah seperti biasa teman-teman, kalian ini harus ini ya teman-teman ya, harus mengenal atau lebih quote on quote paham dulu nih paling enggak apa sih Hedera Hashgraph. Dan apalagi buat kalian yang memang investor atau yang buy HBAR ini, kalian harus tahu nih paling nggak kenal lah untuk Hedera Hashgraph ini ngapain, projectnya apa, kelebihannya apa, tokenomicnya seperti apa, dan sebagainya teman-teman. Dan di sini kalian bisa baca-baca karena banyak banget teman-teman sekarang untuk artikel-artikel yang menyediakan berita-berita atau informasi-informasi seputar koin-koin seperti ini. Dan sekarang juga udah banyak banget teman-teman yang menyediakannya dalam bahasa Indonesia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus atau nggak terlalu paham bahasa Inggris, di sini juga udah bisa teman-teman untuk baca-baca. Asal kalian nggak males aja teman-teman dan kalian punya niat untuk lebih tahu, udah banyak teman-teman sekarang informasinya. Dan untuk Hedera Hashgraph ini yang paling terkenal dan paling unik adalah ini ya teman-teman ya, teknologi Hashgraph-nya teman-teman, yang mana nanti mungkin kita akan coba lihat dari data-datanya. Dan so far di sini secara coin market cap Hedera ini berada di ranking 30 teman-teman, dan udah masuk top 100 besar, yang which is udah lumayan tinggi teman-teman sebenarnya market cap-nya, tapi masih tergolong altcoin tentunya ya. Dan kalau kita lihat secara price action teman-teman, nah untuk Hedera di sini kalau mungkin kita coba lihat dari weekly-nya teman-teman. Di sini sebelumnya juga untuk weekly-nya saya udah sempat bahas di beberapa video sebelumnya yang membahas seputar Hedera Hashgraph, teman-teman bisa cek aja. Jadi di situ saya bahas mulai dari kenaikannya dan sampai so far harga Hedera Hashgraph ini sekarang sedang bermain di kisaran area ini teman-teman. Dan kemarin itu juga sebelum Hedera Hashgraph pumping, dimana di sini nih teman-teman kalian bisa lihat naiknya bener-bener cukup signifikan ya, mungkin hampir 100% lebih, bahkan 100% ke atas kalau dihitung sama tailnya. Dan di sini kalian bisa lihat sebelum itu juga saya ada notice ke teman-teman semuanya untuk bahwa di sini ada kemungkinan untuk Hedera climbing up, dan ternyata pada saat itu climbing up cukup masif ya teman-teman ya. So buat teman-teman yang cuan pada saat itu, yang profit, ya saya ikut bersyukur teman-teman ya. Harapannya nggak keburn lagi nih profitnya karena penurunan ini teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat aja untuk Hedera. So far sebagaimana altcoin lainnya yang juga merah merona teman-teman, di sini Hedera juga mengalami koreksi yang lumayan dan bahkan udah balik lagi ke harga sebelumnya teman-teman. Di sini kalau misalkan kita tarik turun ini 50%, hampir 60% teman-teman. Dan cukup dalam ya buat teman-teman yang hold Hedera, pasti lumayan berasa nih untuk impact-nya. Dan so far teman-teman kalian bisa lihat untuk area-areanya sebelumnya nggak ada yang berubah secara signifikan. Dan so far masih mirip-mirip aja untuk beberapa area penting yang bisa kalian notice di Hedera Hashgraph ini. Dimana yang pertama di sini ada supply area-nya di atas, yang mana sempat kesentuh sedikit sama buntutnya atau tailnya di sini, namun langsung terkoreksi ketika menyentuh supply area di sini. Dan kemudian di sini ada supply area juga yang sebelumnya adalah demand area ya. Namun sangat disayangkan Hedera Hashgraph ini nggak mampu untuk mempertahankan area demand yang di sini dan terjebol teman-teman ke bawah.
Dan di sini juga sebelumnya sebenarnya sempat nahan ya teman-teman ya. Namun ketika koreksi lebih lanjut di sini akhirnya terbreakdown dan sekarang kita udah di harga yang sama ketika Hedera Ice Grab ini belum melakukan pumping teman-teman. Kalian bisa lihat sebelumnya di sini dia pump dan di sini sekarang kita kembali ke harga awal teman-teman ketika dia belum pumping. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini juga ada demand area penting ya, yang mana teman-teman juga bisa consider sebagai support areanya dari Hedera Ice Grab. Dan kita belum tahu nih apakah tekanan seller ini mampu membawa harga Hedera kembali turun lagi ke level demand area atau level support selanjutnya teman-teman. Tapi tentunya hopefully untuk kalian yang holder Hedera harapannya tentunya ada rejection ya teman-teman ya. Paling nggak dia coba climbing up lagi untuk coba naik lagi ke area ini teman-teman. Atau paling nggak reclaim dulu deh untuk resistance yang ini teman-teman ya. Dan so far teman-teman untuk Hedera sebenarnya secara teknikal nggak terlalu bagus ya teman-teman jujur. Dan ada potensi juga untuk dia testing kembali ke demand area yang di bawah ini teman-teman. Dan itu juga bertepatan atau berdekatan dengan trendline yang sebelumnya dimainkan oleh Hedera Ice Grab ini dan belum pernah tertembus. Teman-teman bisa lihat untuk trendline-nya di sini 1 kali sentuhan, 2 kali sentuhan, 3 kali sentuhan, dan 4 kali lah lebih tepatnya teman-teman. Dan di sini belum pernah disentuh lagi dan kita nggak tahu apakah untuk trendline ini akan kembali disentuh bersamaan dengan demand area yang ada di sini teman-teman ya. Dan so far teman-teman sebenarnya untuk Hedera Ice Grab kalau kalian lihat nih teman-teman, misalkan kita coba lihat, nah seperti ini. So far yang skenario buruknya itu seperti yang tadi saya katakan teman-teman, karena selain dia harus mengunjungi dan testing lagi ke demand area ini, maka dia akan secara terkonfirmasi membentuk lower low selanjutnya dan terus mengalami penurunan. Itu tentunya yang nggak kita semua inginkan ya, karena memang saya juga masih ada barang teman-teman di Hedera dan masih lumayan lah ya, dan sedang terkoreksi juga. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan kita turunin time frame-nya mungkin jadi 1 hour teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk Hedera sedang bermain atau untuk harganya sedang berada di dalam sebuah channel yang mana teman-teman bisa consider seperti ini. Dan kalian bisa lihat apakah untuk Hedera ini ada potensi untuk dia breakdown kembali atau enggak teman-teman. Dan sebelumnya di sini juga udah nyisain buntu teman-teman dan kemudian naik lagi. Dan kita nggak tahu nih apakah di time frame 1 jamnya ini dia bisa bertahan di area demand area ini dan channel yang terbentuk, atau dia justru terbreakdown lagi karena tekanan sellers yang kuat. Tapi apapun itu harapannya teman-teman bisa mengambil keputusan finansial yang bijak dan tentunya dijaga teman-teman risknya buat teman-teman baik yang trading ataupun invest. Teman-teman jaga untuk portofolio kalian dan harapannya kalian udah tahu dan udah mengantisipasi apapun kemungkinan yang mungkin terjadi teman-teman. Baik dia bisa naik ataupun kalaupun dia terbreakdown, teman-teman udah tahu harus ngapain. Dan sekali lagi ini juga bukan ajakan jual atau membeli suatu aset tertentu teman-teman. Dan disclaimer teman-teman juga harus riset mandiri atau do your own research teman-teman. Dan secara data teman-teman, penurunan dari Hedera ini selain memang karena beberapa hari ini market kripto sedang mengalami penurunan yang lumayan signifikan teman-teman, terutama untuk altcoin-altcoinnya. Namun di sini juga penurunan harga dari HBAR atau Hedera Ice Grab ini juga disebabkan karena memang berdasarkan data, khususnya ini di token terminal teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa datanya rata-rata kurang bagus untuk Hedera Ice Grab, seperti token trading volume yang menurun selama 30 hari terakhir di sini minus 72,6% dan berbagai data lainnya yang sebenarnya kurang oke teman-teman untuk Hedera Ice Grab. Namun buat teman-teman yang memang punya conviction dan berencana juga untuk membeli atau akumulasi dan sebagainya, di sini sebenarnya kalian bisa lihat juga dari data di chain broker. Di sini Hedera Ice Grab ini juga disokong ya atau di back lebih tepatnya dengan beberapa venture capital ternama seperti Black Tower Capital, Digital Currency Group dan sebagainya teman-teman. Dan di sini kalian juga bisa lihat kalau kita coba lihat dari chain spec, di mana top satunya masih Hedera teman-teman, di mana dengan TPS atau transaction per second tertinggi teman-teman di blockchain kripto, kalian bisa lihat top satunya masih Hedera, disusul dengan Solana dan juga Tron. So buat teman-teman yang memang punya conviction mungkin atas Hedera ini, sebenarnya nggak ada salahnya buat teman-teman untuk jika memang mau hold dan sebagainya. Namun pastikan teman-teman udah punya planning finansialnya sendiri dan sudah siap nih mengantisipasi apabila memang
terjadi berbagai hal. Mungkin harganya naik, teman-teman harus apa, dan juga kalau harganya turun, teman-teman harus apa, udah tahu teman-teman. Kalian juga tahu reason to entry kalian, dan kalau mau exit atau out juga kalian juga harus tahu reason to out-nya. Dan pastiin portofolio kalian tetap terjaga teman-teman. Jangan sampai minus banyak, dan juga harapannya bisa tetap profit dari market kripto ini. Dan mungkin segitu aja untuk video analisa dan juga insight yang mungkin bisa saya deliver ke teman-teman semuanya. Hopefully kalian bisa profit teman-teman, meskipun lagi cenderung terkoreksi ya untuk beberapa harga dari koin-koin kripto yang mungkin salah satunya kalian invest teman-teman. Dan oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Ingat, ini juga bukan ajakan menjual atau membeli aset tertentu. Dan juga thank you banget buat kalian yang udah support saya sejauh ini. Dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.